Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Kian Al-Ghifari. Semoga para sahabat dan penonton YouTube semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Pendahulu merancang negara bangsa Indonesia Raya dengan pemahaman makrifat kebangsaan yang sangat tinggi. Indonesia bukan sekedar nama yang ditulis jadi aksara dan diucap jadi suara. Indonesia adalah jiwa. Indonesia adalah visi yang tidak dibatasi ruang dan waktu. Indo, pulau atau kepulauan. Nesia, nation adalah negara. Negara yang terdiri dari pulau-pulau, pulau kecil ataupun besar. Jadi Indonesia adalah negara yang terdiri dari pulau kecil dan pulau besar atau benua. Indonesia adalah dunia. Indonesia dirancang oleh pendahulu untuk menjadi negara yang berpengaruh bagi dunia, yang memberi inspirasi bangsa-bangsa lain untuk mengkopi cita-cita kehidupan berkebangsaan yang bebas dan menciptakan perdamaian dunia. Indonesia adalah dunia dalam arti memberi pengaruh besar arah perubahan dunia menjadi adidaya. Cita-cita itu belum bisa dipahami generasi pelanjut. Indonesia adalah dunia yang memiliki panji negara berunsur makrifat. Merah putih bukan sekedar arti berani dan suci. Merah putih adalah diri. Merah putih adalah sumber hidup. Merah putih adalah unsur kehidupan lahir dan batin. Merah putih adalah perkawinan antara jasmani dan rohani. Merah putih adalah perkawinan roh dan jasad, seperti pertemuan Adam dan Hawa. Merah putih adalah asal-usul manusia, air kehidupan yang mengalir dalam tubuh. Merah melahirkan energi, tenaga, kekuatan, nyali, jati diri, harga diri, martabat. Putih adalah sumber pembiakan kehidupan, dari yang sumber hina menjadi mulia. Putih yang awalnya tiada menjadi ada, yang hidup karena ada yang merah. Merah putih ada dalam diri manusia. Itulah mengapa dasar Indonesia adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Indonesia adalah dunia untuk keadilan dan peradaban manusia. Manusia secara universal, bukan manusia tertentu, suku tertentu, etnis tertentu, ataupun agama tertentu. Inilah cita-cita peradaban Indonesia yang tidak pernah ditulis tinta sejarah. Indonesia rahmatan lil alamin. La uqimu bihazal balad. Wallahu a'lam bishawab. Saudara-saudara, ini perlu kita sampaikan dari hari ke hari, supaya bangsa Indonesia ini tidak mengulang lagi kejadian-kejadian yang bertentangan dengan berbagai dasar yang telah diyakini bersama. Kita menyanyi Indonesia Raya. Di Indonesia Raya itu ada 3 stansa, bukan 1 stansa saja. Hari ini kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, 1 stansa. Itu pun sering dinyanyikan dengan irama musik sahaja. Tidak dilantunkan dengan kata-kata yang diresapi oleh nuraninya, oleh akal fikirnya, oleh hatinya, oleh mulut yang menyatakan nyanyian itu. Itu yang dilakukan hari ini, kebanyakan seperti itu. Banyak bangsa ini yang tidak hafal untuk melantunkan lagu.
Lagu kebangsaan itu dianggapnya tidak penting kalau dibandingkan dengan kalau mengucapkan suratul Fatihah. Seakan-akan suratul Fatihah itu segala-galanya. Memang itu segala-galanya. Tapi dalam kebangsaan ini ada yang segala-galanya. Resapi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Katakan yang Indonesia Raya stansa 1 sudah semua menyanyikan, walaupun banyak yang belum hafal. Coba nyanyikan yang kedua, apa itu pesannya dalam nyanyian kedua itu? Indonesia tanah yang mulia. Kalau tanah yang mulia itu yang berdiri di atasnya harus menjadi insan yang mulia. Karena tempatnya mulia. Indonesia tanah yang kaya. Akan menjadi miskin kalau memang kekayaannya itu tidak dimanage dengan ilmu pengetahuan. Tidak dimanage dengan ketulusan. Tidak dimanage dengan kelurusan manajemen. Tanah yang kaya seperti ini masih banyak orang yang kurang makan. Tanah yang kaya seperti ini masih banyak yang kurang protein. Bisa memenuhi karbohidrat saja sudah lumayan. Apalagi protein, masih banyak. Indonesia tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Ini tidak pernah dilakukan, tidak pernah dinyanyikan. Kalau kita menyanyi itu adalah sebuah statement. Kalau kita sudah punya statement, ini mengharapkan kepada nurani kita akan berpegang kepada statement itu. Duduk di tanah yang mulia, tanah yang kaya. Terkadang ingin kaya melalui jalan-jalan yang tidak mulia. Saudara-saudara, coba apa pesannya lagi? Kita diajak mendoa. Lagu Indonesia Raya ini doa. Marilah kita mendoa. Agar Indonesia bahagia. Gimana membahagiakan bangsa Indonesia? Rujuk kepada dasar negaranya. Mewujudkan satu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Suburlah tanahnya. Sering kita mengatakan Indonesia kesulitan pangan karena musim hujan kurang. Ini pesannya, suburlah tanahnya. Doa itu diucapkan untuk yang ilahi, dilaksanakan untuk yang insani. Kemanusiaan yang adil itu ya berdoa pada Tuhan yang Maha Esa, melaksanakan. Itu peradaban. Jadi Indonesia suburlah tanahnya, suburlah jiwanya. Jiwa yang subur itu jiwa yang selalu ingat kepada Tuhannya. Selalu ingat pada dasar yang telah disepakati. Harus subur jiwanya. Suburlah bangsanya. Bangsa yang subur tentunya bangsa yang bisa dihitung kebahagiaannya dari sisi kehidupan duniawi. Karena kehidupan ukhrawi itu ditentukan oleh kehidupan duniawi. Di dunia ini yang menentukan surgakah yang kita buat atau neraka.
wa qina adzabannar. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jauhkan kami daripada api neraka. Neraka di dunia, baik itu neraka kehidupan ekonomi, neraka kebodohan, neraka tidak mampu menguasai diri, dan lain-lain. Itu diurai. Suburlah rakyatnya. Rakyat subur. Semuanya. Nah, untuk menciptakan itu, doa yang lain, sadarlah hatinya. Orang yang bisa sadar hatinya dan sadarlah budinya, itu kalau selalu mengingat apa yang dicita-citakan. Cita-cita di Indonesia, cita-cita Indonesia ini berpijak pada Tuhan, berpijak pada kemanusiaan yang adil dan beradab, berpijak pada persatuan, berpijak pada rakyat yang mufakat dalam menentukan segala macamnya, berpijak pada keadilan sosial. Ini pijakannya. Semuanya itu diperuntukkan untuk Indonesia. Jangan untuk yang lain-lainnya. Kalau kita berhubungan diplomatik dengan negara lain, itu urusan persahabatan. Tapi jangan dijadikan hal itu untuk tujuan. Segala macam tadi diperuntukkan untuk katakan Cina. Yang baru tadi kita cakap dengan kawan kita, Gadi Hetman tadi, Israel. Bukan, itu mestinya untuk menjalin persahabatan. Doa. Tanah yang mulia. Tanah yang kaya. Saudara-saudara, kemudian stansa ketiga, kita mengatakan Indonesia tanah yang suci. Tanah suci ini jangan dinodai. Saudara-saudara, kita umat Islam tatkala datang ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah atau tatkala datang ke Makkah Al-Mukarramah, kita mengatakan pergi ke tanah suci. Sehingga sesuatu yang tidak baik itu dihindari. Mengapa kita yang sudah mengatakan Indonesia tanah yang suci, masih banyak sesuatu yang tidak baik itu dilakukan di tanah suci ini? Contoh yang paling belakang ini, yang rame ini, yaitu menumpahkan darah, mencabut nyawa di tanah yang suci. Saudara-saudara, jangan diterjemahkan tanah tumpah darahku terus menumpahkan darah. Terjemahkan tanah tumpah darah itu adalah tumpah darah ibunda kita untuk melahirkan kita. Apapun cara melahirkan itu tetap menumpahkan darah. Entah itu melahirkan secara normal atau melahirkan secara operasi sesar, semua menumpahkan darah. Maka disebut tanah tumpah darahku. Darah ibu ditumpahkan untuk melahirkan anak bangsa ini. Kemudian dilanjutkan, tanah yang sakti. Tanah sakti ini merupakan sesuatu yang tidak boleh diremehkan, tidak boleh dianggap cincai, tidak boleh dianggap gampang diatur. Tanah suci ini malati. Malati itu artinya membuat kualat. Siapa yang langkahnya tidak tepat, kualat. Siapa saja bisa kualat. Ini tanah yang sakti. Di mana tanah sakti itu? Disitulah kita berdiri. Kita harus selalu hati-hati.
Hati-hati, waspada. Kata Ronggo Warsito, sak bejo-bejane wong kang edan isi bejo wong kang eling tur waspada. Artinya terus ingat pada dasar negaranya, ketuhanan yang Maha Esa memberikan hidup dan itu hak asasi orang per orang. Jangan sampai ditumbangkan. Nah, saudara-saudara, di tempat yang suci ini kita berdiri. Untuk apa? Untuk kita selalu mengatakan, marilah kita berjanji Indonesia abadi. Kejadian-kejadian yang kemarin ini miris. Kawan-kawan kita yang dari Sumatera Utara sana mengadakan semacam show atas nama suku. Kita tidak bisa menafikan hal itu. Tapi masih mengendalikan diri. Nah, tapi kalau ini diteruskan yang lain-lain juga seperti itu, ini akan membahayakan. Tapi mari kita yakini bahwa siapa yang dekat, siapa yang menjalankan, menyadari dengan sesadar-sadarnya nilai-nilai yang sudah disepakati bersama ini dilaksanakan dalam kehidupan keseharian, Indonesia pasti abadi. Malah di sini juga dinyatakan bahwa ada doa lagi. Selamatlah rakyatnya. Maka Indonesia punya pelindung rakyat. Polisi. Tapi polisi dinodai. Tidak boleh dikatakan oleh segelintir orang. Dinodai oleh orang. Polisi yang menjadi polisinya polisi. Polisinya polisi menodai rakyat. Jangan dianggap satu nyawa itu tidak ada artinya. Siapa yang membunuh satu orang sama dengan membunuh seluruh manusia. Selamatlah rakyatnya. Polisi harus menyelamatkan rakyat, bukan membunuh, apapun alasannya. Karena kita mempunyai kemanusiaan yang adil dan beradab. Rakyat membunuh rakyat saja harus dihakimi, dibawa ke pengadilan. Lah ini yang menjaga keselamatan rakyat, membunuh rakyat. Apakah kalau polisi yang berpangkat rendah itu bukan rakyat? Rakyat. Selamatlah putranya. Dilindungi putra Indonesia ini, putra bangsa Indonesia ini dilindungi dimanapun. Selamatlah rakyatnya. Yang menjaga keselamatan rakyat satu diantaranya adalah polisi. Kemudian juga kita berdoa, selamat pula pulaunya. Jangan ada yang dijual ke asing. Jangan ada yang dikuasai oleh orang asing. Selamatlah pulaunya. Lautnya. Jangan sampai dikuasai orang asing. Semuanya supaya selamat. Dan berdoa, majulah negerinya. Kalau kita berdoa untuk kemajuan, majulah negerinya, artinya majulah rakyatnya. Ini kemajuan rakyat itu ditentukan oleh pendidikan rakyat itu. Pendidikan rakyat itu ditentukan oleh kebijakan sang pemimpin rakyat. Saudara-saudara, ini sangat penting.
Dilupakan. Tidak ada yang melakukan, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia secara rutin 3 stansa. Kalaulah ada musik, majulah pandunya. Pandu itu ada tentara. Kita punya Tentara Nasional Indonesia. Pelan-pelan tentram tentara kita. Polisi juga pandu. Tatkala pandu ini berpisah, yang Tejen 1 wadah antara Tentara Nasional Indonesia dan Polri bersatu dalam satu naungan kepemimpinan, itu tidak pernah mendengar ada polisi membunuh bawahannya. Nah, tatkala lepas, Tentara Nasional punya panglima yang mempanglimai 3 angkatan. Sekarang ada 1 polisi yang hakikatnya angkatan bersenjata itu. Berdiri sendiri. Nah, kejadianlah seperti hari ini. Saudara-saudara, Indonesia Raya 3 stansa ini mestinya dikumandangkan, diinternalisasikan, dihabitualisasikan dalam kehidupan nyata. Sehingga dasar negara itu masuk dan diresapi. Kita mengikuti perkembangan kejadian belakangan ini, belum ada yang kita dengar bagaimana mengambil solusi supaya tidak terjadi lagi itu. Maka dalam kesempatan ini alangkah baiknya setelah kita mengadakan reformasi yang bertujuan rombak semuanya Undang-Undang Dasar 45, dirombak sehingga demokrasinya demokrasi liberal, kemudian dipisahkan polisi daripada induknya, menjadi berdiri sendiri dan punya komandan tertinggi sendiri, dan bergaya militer, sedangkan polisi adalah sipil yang bersenjata. Alangkah baiknya, mumpung belum terlanjur terlalu lama, kembali. Demokrasi Indonesia seperti yang pernah dijalankan dan terus kita jaga, diperbaiki. Terus ada angkatan bersenjata, termasuk polisi itu angkatan bersenjata. Mari kita berharap supaya angkatan bersenjata ini panglimanya 1, supaya bisa dikontrol. Tidak ada 2 matahari angkatan bersenjata. Ini ada matahari kembar di Indonesia ini. Angkatan bersenjatanya ada mataharinya masing-masing. Yang 1 punya matahari sendiri, yang 3 punya mataharinya. Nah, kita berharap matahari angkatan bersenjata Republik Indonesia ini 1 mataharinya, sehingga bisa pagi-pagi terbit untuk bersinar, kemudian tanaman-tanaman bisa menciptakan fotosintesis, kemudian bisa menciptakan hasil yang bagus, sorenya tenggelam, dalam arti untuk beristirahat, dan apa yang ada di dunia ini bisa mempersiapkan kehidupan selanjutnya. Nah, saudara-saudara, ini pesan hari ini bukan menanggapi. Saya belum ada kejadian-kejadian ini, selalu mengingatkan bagaimana memegang teguh dasar negara yang telah disepakati bersama.